terakhir selesai dari BI menyampaikan materinya, akan disampaikan atau akan ada sisi yang ketiga, yaitu dari Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, setelah ini masih ada satu lagi Pak, sebagai pamungkas atau penutup daripada rangkaian kita pada hari ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, kami mengharapkan untuk tetap semangat dan selalu hadir di Tengah Final sampai selesai acara pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu atau sesi yang kedua ini, kami serahkan kepada Bapak Budi. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta kita juga masalah juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Inggris Kota Pontianak. Alhamdulillah pada siang hari ini dari pagi tadi kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kegiatan yang didukung oleh BWI Kota Pontianak ini. Semoga sampai sore nanti dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kali populer kita aturkan kemuliaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, pengikutnya sepanjang zaman. Semoga kita juga tergolong dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin pertama sebelum saya menyampaikan materi dari Bank Indonesia, saya ingin mendisklaimer dulu bapak-bapak beberapa hal yang ingin saya disklaimer. Yang pertama adalah saya melihat di sini bapak-bapak ibu-ibu ini sepertinya orang tua saya semua gitu. Saya merasa sebuah adat gitu. Kalau saya tidak, sama sekali saya tidak ada niat untuk mengajarkan gitu kan. Karena dari segi ilmu pasti bapak udah lebih banyak daripada saya. Dari segi pengalaman bapak juga pasti lebih dari saya. Jadi sebenarnya saya pun juga agak berani sebenarnya untuk menyampaikan materi ini. Tetapi karena kebetulan pimpinan Bapak Wilson Jaya itu juga menyampaikan salam kepada bapak semuanya. Kalau kemarin yang ikut sertifikasi Nazir waktu Feshat dan minggu lalu di Golden Tulip mungkin sudah bertemu ya dengan Pak Doni. Nah, alhamdulillah kemarin itu beliau sedang dinas ke luar kota. Kemudian seharusnya juga unsur pimpinan kami Ibu Jihan Islamiyah, kebetulan beliau juga lagi dinas luar kota, sehingga menugaskan saya untuk bisa membersamai bapak ibu-ibu pada siang hari ini. Terus yang kedua, saya juga ingin mendisklaimer bapak-bapak ibu-ibu. Yang tadi saya bukan mengajarkan, tetapi saya di sini menjadi penyambung lisan saja. Apa sih yang dilakukan Bank Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Barat, dan bagaimana intervensi Bank Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Nah, Bapak, anggap saja di sini saya sebagai warta berita gitu, menyampaikan informasi kepada bapak gitu. Jadi bukan untuk mengajarkan atau apa hal segala macam, karena takutnya nanti saya sudah pula seperti itu. Jadi dua hal itu yang ingin saya sampaikan kepada bapak semuanya. Nah, kemudian nanti akan dipandu juga sesi mungkin diskusi beberapa pertanyaan bapak. Mungkin saya akan coba menjawab sebisa mungkin, tetapi jika ada hal yang mungkin belum bisa saya jawab, akan saya jadikan PR, saya bawa kembali dan diskusikan kepada unsur pimpinan di kantor, atau bapak ibu-ibu juga berkesempatan sebenarnya untuk datang berdiskusi ke kantor Bank Indonesia, mungkin terkait dengan program-program yang terkait program kenaziran dan wakaf yang bapak ibu-ibu jalankan dan kembangkan di lokasi masing-masing. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Budi Hansa. Kebetulan kami ini dari unit
Bank Indonesia itu banyak Pak. Jadi selama ini sebagian orang tuh memahami Bank Indonesia cuma cetak duit katanya kan, cetak duit jaga inflasi, nah, seperti itu. Nah, kok bisa tiba-tiba Bank Indonesia juga hadir dalam ekonomi dan keuangan syariah? Nah, alhamdulillah kami dengan BWI Kota Pontianak juga sudah roadshow ke 6 kecamatan. Mungkin beberapa sini juga sudah terbiasa melihat kami kan. Biasanya itu di 6 kecamatan sudah keliling untuk sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf. Nah, kami ini Pak di Bank Indonesia ada namanya salah satu unitnya itu FPUKIS, yaitu fungsi pelaksana pengembangan UMKM, keuangan inklusi dan syariah. Nah, jadi satu unit itu banyak Pak. Kalau berhubungan UMKM juga biasanya ke unit kami. Hubungannya dengan keuangan inklusi juga dengan kami. Biasa dengan keuangan syariah seperti ini juga dengan kami. Seperti sertifikasi halal, sertifikasi nazir. Nah, disitulah intervensi Bank Indonesia untuk mendorong keuangan dan ekonomi syariah. Nah, kemudian sedikit Pak, saya juga tidak akan berpanjang lebar, mungkin nanti akan lebih banyak, mungkin Bapak ada hal yang ingin ditanyakan ya, sebisa mungkin akan saya coba jawab. Next Bang. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu kami ditugaskan dari panitia ini Pak Yuli untuk menyampaikan materi dengan judul optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Kalau biasanya kami menyampaikan materi itu terkait dengan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini Bapak mengacu kepada arahan Presiden Prabowo bahwasanya Indonesia itu beliau menargetkan pemerintah itu menargetkan pada tahun 2029 itu Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Nah, di mana di tahun ini kita itu masih di posisi tiga dunia. Pertama itu Arab Saudi, yang kedua Malaysia, yang ketiga adalah Indonesia. Nah, hampir 3 tahun terakhir ini masih di nomor 3. Harapannya di tahun 2029 itu kita bisa mengungguli negara-negara lainnya. Karena potensi untuk menuju itu di Indonesia sangat memungkinkan sekali. Next Bang. Pertama terkait dengan konsep dan maksud keuangan sosial syariah. Ini adalah beberapa rangkuman Bapak Ibu, merangkum apa sih itu istilah dari keuangan sosial syariah. Nah, keuangan sosial syariah ini terdiri dari atas 3 instrumen. Di antaranya adalah zakat, wakaf, dan juga keuangan mikro syariah. Nah, ini termasuk dalam instrumen-instrumen syariah yang bisa menjadi opsi atau salah satu yang bisa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan umat. Next Bang. Ada beberapa cakupan keuangan sosial syariah. Nah, yang pertama ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bapak lagi-lagi saya pasti lebih memahami ya terkait apa itu zakat dan diperuntukkan untuk 8 asnaf. Infak, kemudian ada ya infak fisabilillah, terus ada infak yang berlawanan dari fisabilillah itu, kemudian ada sedekah, dan ada yang terhadap wakaf. Next Bang. Nah, mengenal wakaf, pengertian wakaf dan rukun wakaf. Lagi-lagi saya yakin Bapak pasti lebih tahu wakaf menurut bahasa, wakaf menurut istilah dari pendapat Imam Hanafi yang merupakan secara istilah itu beliau memaknai yaitu menahan benda untuk digunakan demi kebaikan. Imam Maliki mengatakan tidak boleh diambil kembali, manfaat disalurkan tanpa menghilangkan kepemilikan. Kemudian Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan sepenuhnya setelah prosedur wakaf dilakukan. Kemudian ada beberapa rukun wakaf: wakif, mauquf, mauquf alaih, dan sihab. Ini pasti yang biasa Bapak nazir lakukan saat menerima harta benda wakaf dari wakif. Kemudian ada perbedaan karakter wakaf dengan zakat, infak, sedekah, dari hukum, waktu, penerimaan, dan juga metodenya. Next. Nah, wakaf Bapak Ibu itu juga diatur dalam undang-undang.
Salah satu undang-undang itu yang terkait wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024. Ada di pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 22 dan juga pasal 43. Next. Ini Bapak mungkin kelihatan, kalau memang ada yang butuh materinya bisa saya share, nanti minta ke operator ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa jenis wakaf. Dari kriterianya penerima manfaat, dari sisi waktu, penggunaan, dan jenis benda. Ada, ini sedikit mengulang saja ya Bapak, untuk apa ya, menghilangkan ngantuk Bapak di siang hari ini lah. Nah, jenisnya ada wakaf ahli, ada wakaf khairi, wakaf mustarok. Dari standar waktu ada muabat, ada muabat, dan jenis-jenis wakaf lainnya. Next Bang. Ini hanya sekilas saja disampaikan karena pasti lebih memahami lah. Kemudian ada wakaf uang dan juga wakaf melalui uang. Jujur Pak, semenjak berhubungan dengan BWI, dengan Baby Trend, terus dengan Kemenak, saya pun juga sambil belajar Pak, belajar tentang wakaf ini. Dan nanti di akhir juga akan menjelaskan apalagi yang sudah kita lakukan untuk pengembangan wakaf di Kalimantan Barat ini. Nah, ini ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Next. Ini manfaat wakaf dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas. Di sini ada beberapa strategi pengembangan wakaf, yaitu ada wakaf produktif, kemudian bagaimana dampak pengembangan wakaf produktif itu sendiri. Nanti di bawah akan kita jelaskan. Next Pak. Nah, di awal tadi sekilas kita mengulik kembali atau mengingat kembali terkait apa itu wakaf, jenis-jenis wakaf, mawquf alaihnya. Nah, sekarang kita akan kami akan menyampaikan informasi terkait peran keuangan sosial syariah dalam perekonomian wakaf, dalam perekonomian. Nah, keuangan sosial tadi itu yang ada 3 tadi Bapak Ibu, ada zakat, wakaf, dan juga yang ketiga tadi itu terkait dengan keuangan sosial syariah. Next. Ini merupakan alur pikir peran keuangan sosial syariah dalam perekonomian. Nah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau hiswab ini merupakan sebagai instrumen dari Islamic Social Finance, memiliki peran penting bagi kegiatan perekonomian, di mana iswab tadi itu dari sektor produksi dia bisa melakukan pemberdayaan. Dari wakaf tadi itu kita bisa mendapatkan pembiayaan keuangan dengan biaya yang lebih rendah, kemudian juga bisa dalam bentuk infrastruktur, kemudian dalam zakat dia menjadi konsumsi untuk peningkatan daya beli. Nah, nanti dari situlah Bapak Ibu akan berpengaruh bagaimana inflasi itu dapat terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan terjadilah tumbuhan ekonomi melalui apa ya, dari wakaf tadi itu. Next. Ini peran keuangan sosial syariah dalam pengembangan industri dan keuangan, pengembangan sektor real, industri halal, dan pengembangan sektor keuangan syariah. Kita berupaya mendorong yang tadi mauquf alaih, yang penerima wakaf atau penerima manfaat yang berada di garis kemiskinan bisa menjadi masyarakat produktif dengan pembiayaan hiswab, zakat, infak, sedekah, dan terlebih dengan wakaf. Awalnya menjadi penerima wakaf atau penerima ziswab, kemudian bisa menjadi wakifnya, gitu kan, sehingga bisa menjadi masyarakat produktif. Next. Ini peran keuangan sosial syariah dalam pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals. Next saja. Ini juga, ini data-data dari kantor pusat terkait dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Kalau dari tabel itu memang agak menjelimet, kita lewat saja. Ekosistem keuangan sosial Islam Indonesia ini adalah kerjasama
antara MUI, BWI, Kemenang, terus Bank Indonesia, terus dengan Kementerian Keuangan, sinergisitas Pak. Jadi kita tuh kolaborasi, sinergisitas pemangku kepentingan untuk memaksimalkan keuangan sosial syariah ini. Next Bang. Nah, ini ada data untuk potensi besar keuangan sosial syariah di Indonesia. Dari Basnas dan Bas itu kami mendapat data ada 721 Basnas dan Bas tersebar di seluruh Indonesia. Ada 300 BWI aktif. Kemudian dari Basnas potensi zakat Indonesia itu per tahun bisa sampai 327 triliun. Dan untuk tanah wakafnya sangat besar sekali. Jumlah penerima manfaat ZIS-nya sudah mencapai 75,54 juta jiwa, dan hasil wakaf uang juga sudah mencapai di 448 lembaga dan 43 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Kalau di Kalbar itu sementara Bank BPD Syariah dan juga Bank Syariah Indonesia. Next Bang. Ini data grafik perkembangan wakaf nasional Bapak Ibu. Kalau dipinjam lagi untuk di Kalbar itu juga kurang lebih. Next, lanjut Bang. Nah, ini adalah potensi dan peluang Kalimantan Barat. Kalbar itu punya potensi wakaf yang sangat besar. Namun memang kontribusinya bagi ekonomi syariah itu masih sangat kecil. Nah, karena kecil tadi itu maka kita dorong nih bapak-bapak, ibu-ibu, para nazir. Kemudian kemarin juga kami sudah mendorong sertifikasi nazir 125 orang. Di Feshar di Agustus kemarin juga sekitar 80 lebih, itu wilayah kawasan timur Indonesia, untuk menjadi ujung tombak di daerah masing-masing, mengembangkan wakaf, menyampaikan literasi terkait ekonomi dan keuangan syariah ini. Nah, padahal wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan UMKM. Wakaf itu juga bisa menjadi pembiayaan sosial, bahkan pembiayaan pembangunan berbasis syariah. Next Bang. Nah, ini data yang kami dapatkan juga, Bapak Ibu, indeks wakaf nasional Kalbar. Pada tahun 2023, indeks wakaf nasional Kalbar itu kita berada di peringkat 24. Alhamdulillah di tahun 2024 indeks wakaf itu sudah ada peningkatan di peringkat 4, bahkan 20 ini ya kenaikannya. Nah, insya Allah berharap semoga di tahun 2025 indeks wakaf Kalbar itu akan meningkat lagi, terutama dengan kegiatan pembinaan peningkatan nazir ini, karena ini menjadi salah satu indikator juga untuk indeks wakaf tersebut. Dengan penambahan jumlah nazir yang sudah tersertifikasi, nah itu juga menjadi indikator indeks wakaf nasional untuk Kalbar. Nah, tanah wakaf di Kalbar itu kurang lebih ada 3.468 miliar atau 721,03 hektar. Nah, ini kalau dikelolakan untuk menjadi wakaf produktif, praktik wakaf itu tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Ini yang ditemukan kendalanya di lapangan dari sekian banyak bidang tanah di Kalbar tersebut. Nah, kemudian pemanfaatan tanah wakaf terbatas pada kebutuhan ibadah, bukan pada produktif. Yang wakaf tadi kan wakaf makam, madrasah, dan masjid. Tetapi kalau memang ini dioptimalkan Bapak Ibu, itu bisa berpotensi untuk kalau dijadikan bahan produktif untuk ketahanan pangan dengan komoditas beras, itu bisa diperkirakan memproduksi beras dari tanah wakaf kurang lebih 11.000 ton per tahun. Nah, ini sangat bisa menjadi swasembada pangan untuk di Kalbar. Nah, bagaimana dengan penerimaan wakaf uang itu sendiri? Ini data saya dapatkan dari BWI Kalbar. Ini update di per-tanggal 4 September 2025 itu sudah terakumulasi wakaf uang Kalbar sebanyak 650.898.929 rupiah. Nah, ini
ini yang Bapak bisa kita optimalkan, bukan pokoknya, tetapi adalah seperti bagi hasilnya kalau memang kita jadikan deposito atau sukuk syariah dari wakaf uang ini. Ada sedikit ilustrasi, tadi kami juga menyampaikan bahwasanya dari wakaf bisa untuk pembiayaan UMKM. Biasa UMKM ini Bapak Ibu tidak bisa mengakses perbankan, akses modal di perbankan itu biasanya UMKM kurang bankable. Mereka itu apa ya? Kadang-kadang tidak memiliki laporan keuangan, kadang bank itu kan butuh. Mereka legalitasnya juga kadang kurang, kapasitas produksinya, sehingga untuk mengakses pembiayaan, untuk mengakselerasi usaha mereka itu sedikit terkendala gitu. Jadi kalau dengan wakaf kan kita bisa lebih mudah membantu mereka. Terkadang mereka itu gigih untuk mengembangkan usahanya. Ada saya kendala modal biasanya, modal, pendampingan. Sehingga dengan wakaf ini kan bisa menggunakan akad qardul hasan misalnya yang tidak ada hasilnya. Jadi kita berikan misalkan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, mereka tetap mengembalikan dengan jumlah yang sama. Nanti kan bisa dikelola oleh nazir-nazir yang ada penerima wakaf uang, atau nazir-nazir yang masjid misalkan menggunakan apa ya, instrumen kayak dana kas masjid misalkan gitu kan. Nah, tapi kita tetap konteksnya adalah wakaf. Nah, ini Bapak Ibu dari jumlah penduduk Kalbar, dari potensi wakaf yang bisa terhimpun, kami mencoba mengilustrasikan seandainya wakaf uang ini dapat kita genjot bersama-sama sampai di angka 5 miliar. Kemudian dengan hasil investasi dapat rate bagi hasilnya itu 4%, maka bisa menghasilkan 200 juta per tahun. Nah, 200 juta ini bisa kita bagi, misalkan 120 jutanya, 60% itu untuk permodalan UMKM, 30% untuk cadangan, 10% untuk biaya operasional nazir yang mengembangkan wakaf tadi ini. Nah, kemudian itu dijadikan modal untuk UMKM. Itu bisa misalkan satu UMKM kita berikan permodalan 6 juta rupiah. Nah, itu bisa dapat 20 UMKM yang menjadi pengguna manfaatnya. Nah, untuk mencapai 5 miliar tadi itu Bapak Ibu, kalau kita gunakan metode lama kayak yang profesional kan, pengumuman di masjid atau flyer yang masih profesional itu sepertinya masih sangat sulit untuk akselerasi percepatan mendapat nominal tersebut itu. Sehingga kita perlu juga untuk merambah ke digitalisasi. Nah, ini merupakan peta perkembangan ekonomi syariah digital Indonesia. Di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Kalimantan Barat itu memiliki potensi pengembangan ekosistem digital syariah yang besar dengan penguatan adopsi layanan digital berbasis syariah, literasi digital masyarakat, serta dukungan ekosistem teknologi dan regulasi sebagai upaya penghimpunan wakaf yang lebih luas. Nah, Kalimantan Barat itu Bapak Ibu di petanya itu masuk ke kuadran 2 yang artinya adalah potensi bertumbuh untuk digitalnya. Kalau kuadran 1 itu mayoritas daerah Pulau Jawa dan juga Sumatera. Kuadran B1 itu ada masih transformasi. Kalau kuadran B2 berkembang tapi rendah. Nah, melihat dari potensi bahwasanya Kalbar ini masih berpotensi untuk bertumbuh, penghimpunan wakaf dan perkembangan ekonomi syariah digitalnya. Next Bang. Nah, kemarin saat Fasyar itu kami meluncurkan yang namanya Kalbar Berwakaf ID. Bapak Ibu, ini adalah platform yang bekerja sama dengan satu wakaf yang punya satu wakaf dari pusat. Nah, kami mengembangkan website Kalbar Berwakaf ID. Ini merupakan landing page. Sementara di situ sudah ada 6 proyek aktif dan pewakifnya itu sudah ada 260 orang. Sementara jumlah wakaf terkumpul baru 18 jutaan lebih. Dan sekarang mungkin sudah 20 jutaan. Nah, wakaf ini 6 proyek aktif itu apa saja? Boleh ditampilkan yang kelima.
Muted. Nah, seperti judul yang disampaikan tadi, Bapak Ibu, bagaimana wakaf menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah, baik itu untuk mendalurkan ataupun untuk pembangunan. Nah, dari 6 proyek wakaf tadi yang saya sampaikan di Kalbar Berwakaf ID itu, ini ada 6 proyek wakafnya, ada wakaf sosial dan juga wakaf produktif. Wakaf produktifnya itu ada program wakaf depot air minum Wekua, ini milik BWI Provinsi. Kita naikkan ini baru tanggal pas ulang tahun Pontianak kemarin kami naikkan program wakaf ini. Kemudian ada wakaf atas nama orang tua, itu sudah terkumpul 945.000 rupiah. Digeser lagi Bang ke atas, ke bawah, tengah-tengah. Oke. Nah, yang Wekua tadi bersama dengan BWI Kalbar. Kalau yang sedekah air bersih, wakaf usaha ayam crispy dan Ustadz Abdul Somad tadi itu kami kerjasama dengan lembaga Nazir Ismail Yahya. Nah, ini ada 2 wakaf produktif. Ayam crispy juga sudah terkumpul hampir 5 juta. Itu adalah kita menggunakan wakaf melalui uang. Jadi wakaf yang terkumpul akan kita jadikan wakaf produktif untuk yang tadi Wekua dan juga ayam usaha ayam crispy senior ini bersama Ismail. Nah, Bapak, Ibu-ibu, kalau punya program wakaf tadi saya dengar ada yang kayak mat itu ya, bikin mat nazir. Nah, itu juga boleh. Nanti bisa menghubungi BWI Kota Pontianak. Bagaimana mekanismenya? Sebenarnya ini satu wakaf, ini khusus untuk Kalbar. Tapi boleh dibuka Bang yang Indonesia nih, step sebelahnya itu. Step sebelahnya. Muted. Ya, plus satu wakaf. Spasi satu wakaf. Oke. Yang paling atas. Terus. Nah, ini yang cover Indonesia Pak di satu wakaf. Di situ banyak. Coba next ke atas Bang. Turun. Atas. Gimana sih? Turun ke atas, paling atas. Wakaf sosial. Kan ada wakaf uang, ada wakaf sosial ya. Coba buka wakaf sosial. Nah, ini kalau kayak pembangunan asrama, pembangunan masjid, nah di sini Pak udah banyak juga tuh. Dan yang tapi ini seluruh Indonesia. Ada juga wakaf produktif. Coba back ke wakaf produktif. Kalau tadi kan Kalbar baru 2. Nah, di Indonesia itu juga udah banyak yang bahkan sistem mat tadi pun juga udah yang memulai. Ada yang buka coffee shop juga melalui dana wakaf. Terus ada wakaf produktif untuk ayam petelur, sapi perah, terus apa lagi tuh? Coba naik lagi Bang. Produktif kebun lengke. Nah, wakaf perluasan lahan. Nah, ini ada wakaf produktif kopi juga untuk coffee shop tadi itu. Nah, Bapak kalau memang punya rencana program seperti itu, nazir aktifnya ini bisa juga kami dorong, tetapi kita akan masuk ke Kalbar Berwakaf ID. Nah, kita akan, ini khusus memang kami buat untuk menghimpun wakaf-wakaf yang ada di Kalimantan Barat, karena ini sudah terverifikasi juga dan kita tahu siapa pengelolanya seperti itu. Dan untuk platform ini secara resmi sudah kami serahkan kemarin dari Bank Indonesia kepada BWI Kalbar, ke Bapak Andi Musa. Jadi insya Allah nanti akan dikembangkan untuk menghimpun wakaf-wakafnya. Kalau yang di ujung itu, coba turun Bang, atas pojok. Wakaf sosial pembangunan asrama, ini pesantren Habib Fahmi yang ada di Jalan Selat Panjang. Nah, ini baru 2 bulan kami masukkan. Kemarin kita silaturahmi bila sedang pembangunan asrama santrinya. Nah, kita upload di sini.
Kenapa kita masukkan ke dunia digital ini ya? Tadi Pak yang disampaikan data sebelumnya, bahwasanya potensi digital untuk di Kalbar itu berpotensi untuk berkembang gitu. Sehingga kita juga masuk ke ranah ini agar para wakif tadi itu bisa berwakaf dengan mudah, aman, dan nyaman melalui aplikasi ini. Dan ini tidak perlu download Bapak, tinggal scan, buka Google itu udah bisa terhubung langsung. Nah, cuman saya jelaskan sedikit terkait terkait dengan aplikasi ini. Memang sedikit ada terkendala. Biasanya kan kalau di masjid itu ada kris ya Pak ya. Orang tinggal barcode, kris, langsung masuk. Nah, itu jatuhnya menjadi sedekah gitu kan. Tidak bisa dikatakan wakaf. Karena tidak jelas untuk wakafkan kemana gitu kan. Pengelola masjid juga akan paling untuk operasional, untuk pembangunan, paling untuk apa juga belum tentu untuk wakaf. Sehingga kami diskusi kemarin dengan satu wakaf Indonesia yang di kantor pusat. Karena banyak orang yang mengeluhkan bisa nggak kalau langsung kayak gitu. Ternyata tidak bisa. Jadi setiap bapak mau mengakses ini, misalkan coba klik satu bang, wakaf produktif dekat air minum. Biasanya wakaf sekarang. Nah, Bapak itu harus mencantumkan nama, nomor telepon, email, dan nanti harus ada alamat juga. Bapak dari kabupaten mana, dari provinsi mana, dan itu ternyata wajib. Nanti di akhir, di situ juga akan ada ikrar wakafnya. Jadi sebelum kita mengokekan, kita wajib baca ikrar wakaf dulu. Sebagaimana rukun wakaf tadi kan yang ada 6. Nah, kami tanyakan kenapa ini semua harus ada seperti ini. Ternyata sewaktu-waktu jika pemerintah membutuhkan data, ingin melihat pertumbuhan wakaf di Indonesia gitu kan, jadi mereka punya database-nya Bapak Ibu. Dan selain itu adalah menjadi syarat rukun wakaf tadi, dan akan ditujukan ke program wakaf yang mana gitu kan, kita bisa milih itu. Nah, itulah menjadi syarat-syarat seperti itu. Jadi ternyata memang inilah langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan jika ini. Nah, ini sedikit coba baca dulu fasilitas yang dapat diakses dari Kalbar Wakaf tadi. Pertama adalah akses informasi yang komprehensif, kinerja pengumpulan dana proyek wakaf. Karena itu bisa dicek Bapak. Coba kembali ke satu wakaf lagi Bang, Kalbar Wakaf. Karena di situ tertracking semua nama. Nah, di situ wakaf yang ada 9 Bang, wakif. Yang ada angka 9 ya. Geser ke atas. Nah, di situ bisa tertracking Pak, jumlah wakifnya dari mana, nominalnya berapa. Nah, kalau di atas itu penghemat pojok kopi wakaf, karena kemarin mungkin beberapa ibu ada yang main ke PCC waktu ulang tahun Kota Pontianak. Jadi kami itu buka booth bersama BWI provinsi, kami gelar wakaf ini. Orang yang berwakaf kami kasih hadiah juga gitu. Nah, mulai dari 10.000 mereka dapat kopi gratis. Wakaf 100.000 dapat hadiah tambahan, 500.000 juga hadiah tambahan. Dan subhanallah Pak, itu selama tanggal 23 sampai tanggal 29. Acara kan di dalam, walaupun di luar juga ada gitu kan. Tetapi itu kami dapat pencapaian kemarin hampir kurang berapa puluh ribu itu di 10 juta untuk 6 program wakaf. Ada hampir 300 wakif gitu. Dan tidak hanya wakaf 10.000 Pak, jadi ada yang wakaf 10.000, 100.000, ada yang bahkan wakaf ini untuk berwakaf. Ternyata animo itu juga sangat tinggi. Tetapi ya itu tadi kan, kita bantu dengan digitalisasi ini memudahkan. Kedua, kita informasikan wakaf ini kita tahu gitu, wakaf ini di daerah lagi menjadikan wakaf itu aman, mudah, dan nyaman gitu. Oke, kembali ke materi. Nah, itu kalau kami pikir seandainya lebih masif lagi, misalkan bapak ibu dari Kemenangnya atau dari kegiatan apa, misalnya masjid ini ada acara maulid, terus acara PHBI lah, peringatan Hari Besar Islam gitu, ingin ada pojok kalau berwakaf ini, boothnya itu sudah kami siapkan semua Bapak Ibu, itu ada di BWI Kalbar.
ada di Pak Supardi. Nah, biasa tuh brosur juga kami siapkan, nanti kita ajarkan untuk ini ngajak orang-orang berwakaf. Sama kalau masjidnya, misalnya masjid mana mau direplikasi. Kalau yang Wekua tadi itu masjid di mana Pak Yuli ya? Yang di Wahidin. Al-Hikmah atau apa? Masjid apa ya Pak? Adakah di sini? Ada. Pengurusnya. Al-Hikmah ya Pak? Iya. Yang di Wahidin yang punya Wekua. Nah itu Dia Pak Supardi itu. Pak Supardi ya, betul, Pak Supardi. Wekua itu rencananya replikasi untuk di masjid yang lain lagi gitu. Jadi pengumpulan wakaf butuh kurang lebih 80 jutaan kemarin. Nah itu kita kita simulasikan yang berwakaf di sini untuk implementasi buka cabang lah istilahnya. Masjid lain buka cabang untuk wakaf produktif gambar tadi itu puisi ulang air galon. Oke bang, kembali ke materi. Oke, next. Nah ini udah pada slide quick wins atau langkah cepat dan strategis yang bisa kita lakukan untuk optimalisasi penghimpunan wakaf tadi sebagai instrumen untuk pembiayaan syariah. Kemudian pilot project wakaf produktif UMKM. Yang UMKM ini bekerjasama dengan Ismu Yahya tadi itu paket usaha Berbayan Kristi. Kemudian pesantren mandiri berbasis wakaf. Langkah yang kelima ada juga opsi yaitu program 1 ASN 1 wakaf produktif. Nah, banyak juga nih di Kalbar jumlahnya juga ribuan. Yang kelima adalah kolaborasi wakaf trainer, kemudian inkubasi dan startup syariah. Oke, sudah 45 menit juga. Nah, Bapak Ibu mungkin ada enggak bang? Sudah terakhir. Dan terima kasih. Nanti sudah akhir. Pas gitu ya. Alhamdulillah. Ini tuh Bapak pun saya lihat masih dekat fokus dan semangat ya. Kita tangan dulu Pak. Usia boleh senior gitu kan, tetapi semangat tetap junior gitu kan. Dan ada bilang gue. Nah, baiklah Bapak Ibu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dari sesi awal tadi sesi materi saya. Jika ada yang kurang berkenan, sedikitnya itu dapat dimaafkan. Dan semoga ini menjaga awal silaturahmi kita, membawa kebaikan, keberkahan, dan sinergisitas ke depannya, terutama untuk mengembangkan wakaf di Kalimantan Barat. Dan tak kalah penting, di sini saya juga lihat ternyata tidak juga semuanya orang senior, ada juga anak muda di sini yang semangat juga untuk mengembangkan wakaf. Bahkan kemarin Bapak Ibu waktu sertifikasi nazir itu mayoritas juga memang banyak yang sudah senior ya. Tapi anak-anak muda itu dari 125 sih 50% ya. Anak-anak muda itu juga banyak gitu Pak. Nah ini sebagai menjadi regenerasi ya, karena kalau memang tidak membuat seperti itu, nah habis nih dana wakaf kita, dana abadi yang bisa untuk kita kembangkan untuk kemaslahatan umat akan berakhir, jadi tinggal cerita ya gitu. Baiklah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian paparan dari Pak Budiansah tentang optimisasi wakaf sebagai usaha di Kalimantan Barat. Kita tahu bahwa wakaf itu terbagi dua. Yang pertama, wakaf tidak bergerak seperti wakaf tanah. Yang wakaf tanah itu bisa didirikan masjid, didirikan makam, kemudian didirikan lembaga pendidikan, terutama pendidikan agama. Yang kedua ini adalah wakaf bergerak. Bergerak yang disampaikan oleh Pak Indonesia tadi. Nah, tentunya wakaf ini harus dioptimalisasikan oleh semua pihak, termasuk BWI, termasuk BWI, termasuk ABI. Nah, salah satu mungkin strategi optimalisasi wakaf itu dengan cara dilakukannya literasi wakaf itu sendiri, terutama wakaf uang. Karena wakaf uang ini manfaatnya sangat besar sekali. Yang
sudah mempunyai legalitas dan sudah diakui. Nah, itulah yang terus mendorong untuk kita melakukan wakaf uang. Nah, ini sudah bekerja sama dengan BNI terus untuk mengedukasi dan melakukan literasi uang anda atau wakaf uang, termasuklah setiap pendataan tanah wakaf yang ada di Kota Pontianak ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi pada waktu pembukaan acara tadi, bahwa kita sudah melakukan sertifikasi wakaf di berbagai yaitu yang kita mulai sudah ada di 6 kecamatan. Ini salah satu langkah-langkah kami untuk melaksanakan sertifikasi wakaf itu. Jelas dan gamblang, persilakan Bapak Ibu yang ingin mengomentari atau saran atau mungkin ada hal yang ditanyakan, persilakan kepada Bapak. Silakan, mungkin ada pihak, silakan yang di belakang kita dulu. Tolong membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat potensi uang untuk kita umat Islam ini sangat besar. Katakanlah di Pontianak ini ada 300 masjid. Setiap Jumatnya rata-rata masjid dapat infak dari topannya itu bisa 1 juta. Kita ambil rata-rata 1 juta. Maka total keseluruhan setiap bulannya itu dari 300 masjid bisa 300 juta. Kalikan setahun 52 bulan bisa 15 miliar lebih setahun. Itu yang terhitung ya. Cuma selama ini kan pengelolaannya masing-masing nih, ya kan? Nah, kemudian menghubungkan dengan wakaf uang tadi, kalau saya mungkin lebih sekedar sharing. Kenapa tidak dihidupkan baitul mal saja di tiap-tiap masjid? Yang potensinya mungkin daya serap mengurangi daripada pengangguran misalnya jemaah yang tidak bekerja tapi dia aktif di masjid, sehingga pemberdayaan masjid dari sisi pemberdayaan peran masjid dalam pemberdayaan jamaah itu bisa terasa manfaatnya gitu. Nah, kemudian kalaupun misalnya uang yang terhimpun ini kemudian nanti apakah model wakaf uangnya ini melintas di bank atau dia ada badan wakaf uang sendiri gitu yang ngelola gitu. Karena kalau uang ini masuk ke bank jadi subhanallah gitu. Ya kan, yang jelas halal dari infak jamaah kan masuk, misalnya kan ada yang wakaf masuk ke bank, subhanallah jadi kan gitu, dikelola kemana ya? Kalau saya, kalau saya mungkin lebih melihatnya peluang bagaimana menghidupkan kembali baitul mal di masjid itu. Selain ada baitullah untuk ibadahnya, baitul mal untuk pengelolaan keuangannya. Nah, kemudian fatamat atau dan segala macam bentuk itunya adalah amal usaha masjid itu. Nah, sehingga memang betul dari program wakaf ini menghidupkan potensi-potensi wakaf yang ada, terutama bangunan-bangunan ibadah masjid, dan kemudian terberdayakan dengan program seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hari ini bisa dijawab atau dikatakan lagi. Ini ada Pak Arsono yang di tengah-tengah. Nanti terakhir Pak Sujayan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini saya bisa dari sangat kedua
yang sudah begini Pak, saya pada yang pertama saya lihat terutama di bahwa cara digital itu harus mengatasnamakan seseorang. Artinya kita menggunakan nama kita, identitas dan sebagainya. Kita mungkin itu misalnya satu kelompok itu berwarna, cuma itu pakai nama siapa Pak? Pakai nama kelompok atau nama kita atau nama siapa itu? Kenapa? Kemudian yang kedua, kita mengusulkan kepada Indonesia untuk melakukan aktivitas kita dengan Waalaikumsalam. Terakhir mungkin Pak Suleja dulu, silakan. Ya, silakan Pak. Nah, kalau para petani atau kelompok tani yang punya mulai kemudian ini kebetulan komponennya, kemudian kita mempunyai kelompok tani, kelompok perikanan, terutama ikan lele, ikan gulai dan ikan lele. Untuk kami ikut bersama-sama program yang terjadi. Ya, silakan Bang menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan yang bagus sekali ini. Ini saya coba menjawab dengan sependek pengetahuan saya dengan menjalankan program ini beberapa bulan terakhir. Yang pertama tadi untuk potensi dari ada 300 masjid di kota lain, potensi kurang lebih 15 miliar. Tadi saya menghitung cuma 5 miliar Pak, 15 miliar ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk bisa diberdayakan. Nah memang kenapa tidak dihidupkan Baitul di setiap masjid ini? Sepertinya beberapa gerakan yang kami dapatkan informasi itu juga sudah cukup, maksudnya sudah mulai bergulir juga, seperti ya Jalan, Ismail ya, terus juga lembaga-lembaga masjid-masjid lainnya, lembaga-lembaga filantropi lainnya seperti kayak Basnas, terus rumah zakat. Itu saya juga banyak program yang ke daerah-daerah. Nah, kenapa tidak Baitul Mal ini? Maksudnya seperti tadi itu Pak, ada beberapa lembaga filantropi yang sudah mengembangkan, sudah menjalankan juga sebenarnya kan. Nah, hanya saja terkadang kendala ini adalah masih kurangnya literasi Pak, edukasi juga. Kemudian yang kami lihat apa ya? Karena sulit untuk maju itu, kita tidak mau berkolaborasi Pak. Tingkat kolaborasi kita itu sebetulnya masih sangat rendah gitu kan. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan potensi-potensi himpunan ISIS dana masjid tadi itu dari Jumatan misalkannya. Nah sebenarnya kemarin kita juga sudah mendorong ya Pak, jadi waktu kita di masjid yang kehadiran Bapak DNI, yang ada DNI-nya ya Kepala Barat ya. Nah sebenarnya perlu Pak kita dorong bersama-sama. Mungkin Bapak selaku dari masjid tersebut, pengurus yayasannya, bisa mengajak DNI. Bisa DNI itu juga perkecamatan juga Pak. Nah DNI-nya untuk diajar bersama-sama Pak, dari Basnas, dari BNI dan juga Nazir setempat nih Pak. Nah, kan sudah ada tadi itu yang saya sebutkan, ada Jalan, ada Ismail Yahya dan lembaga filantropi lainnya yang bisa menjadi percontohan gitu. Bahkan kalau kita mau magang istilahnya di Ismail Yahya atau Jalan itu 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan mereka itu mau menerima gitu. Nah intinya tadi sih kalau ada keterbukaan dari dan kemauan dari pengurus masjid tadi untuk sinergi bersama Basnas, BWI dan juga DMI-nya, Dewan Pengurus Masjid ya, Dewan Masjid Indonesia gitu kan, juga ada biasanya sampai ke tingkat level yang paling rendah. Jadi itu sih Pak. Apalagi kalau memang jawaban yang dapat saya sampaikan, kalau memang Bapak
Kan Bapak sudah punya nih pemikiran ini, bagaimana pemikiran ini bisa untuk disampaikan kepada pengurus-pengurus yang lainnya gitu, dengan memberikan contoh suksesnya kayak Jalan atau Ismu Mulia itu yang cukup berkembang. Nah, ini bisa menjadikan role model, Pak. Nah, yang kedua, masalah penghimpunan dana wakaf tadi, apakah tetap masih lewat di perbankan? Itu memang tetap di perbankan, Pak. Cuman banknya itu sudah ada bank yang ditunjuk. Namanya itu adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan ini tidak semua bank-bank yang ada syariahnya, misalkan saya sebut nama BCA Syariah misalnya. Nah, itu nggak bisa tiba-tiba menerima wakaf uang, Pak, karena ada kurasinya gitu. Mereka sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ini tidak serta-merta mengaku dirinya sebagai penerima atau pengelola wakaf uang. Begitu ya Pak Yuni? Karena ada syarat dan ketentuan juga yang harus dipenuhi. Nah, syarat ketentuan itu juga sudah di atas kayak semacam dikurasi atau sudah dimonitor juga oleh DSN, Pak, Dewan Syariah Nasional, sehingga aturan atau syarat-syarat syariahnya itu masih sesuai koridor. Nah, sementara di Kalbar ini dua ya Pak, BPD Syariah dan juga BSI, itu yang sudah menjadi LSKPWU-nya. Nah, biasa dalam wakaf uang tuh ada tuh Pak, ada wakif, ada mafalenya, ada LSKPU-nya, LSKPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, nazirnya itu juga dari perbankan tersebut. Jadi memang harus tetap ke perbankan juga, Pak. Dan ada yang berani nyimpan sendiri gitu kan, apalagi dana rumah gitu, dana abadi. Nah, bagaimana ini bisa menjadi instrumen pembiayaan syariah tadi, Pak? Ya, wakaf tadi kan bisa kita investasikan investasi syariah, Pak, kayak suku syariah, SBM syariah, dan atau cuma masih banyak kurang berani sih untuk diarahkan ke wakaf produktif. Tetapi kan kita takut pokoknya hilang kan. Nah, tetapi dari instrumen-instrumen syariah tadi itu yang sudah tersertifikasi lah kesyariahannya, ya kita kan meminimalisir, Pak, memitigasi. Jika kita tidak ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, kita mau kemana lagi gitu kan? Nah, kalau kita tidak, itulah menjadi opsi atau ijtihad kita untuk meminimalisir lah hal-hal yang tidak ingin, hal-hal yang kita tidak inginkan untuk terjadi. Mungkin itu Pak jawaban sederhana yang dapat saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, wakaf digital untuk wakif siapa nih? Kemarin Pak, untuk misalnya kelompok ya tadi Pak ya, kelompok atas nama siapa? Ya, waktu di PCC itu Pak, kami buat absen, saya buat absen, terus ikrar wakafnya juga saya print. Jadi kan banyak juga tuh bapak ibu-ibu yang masih belum tahu kan teredukasi dengan kalbar wakaf tadi. Jadi kami edukasi mau pilih wakaf yang mana. Setelah itu mereka nih tulis nama Pak di absen. Tulis nama, silakan bapak ibu tulis namanya sendiri, nominalnya mau wakaf berapa. Kemudian kami minta beliau itu membaca ikrar wakafnya. Jadi saya atas nama ini berwakaf untuk program wakaf ini dengan jumlah sekian gitu Pak. Baru kami proseskan, kami bantu di aplikasinya. Nanti itu di situ juga akan terbit sertifikat wakafnya. Walaupun 10.000 baru berwakaf, 5.000 juga muncul tuh sertifikat wakafnya dari yang Bapak berikan tadi. Nah, kemudian itu kan sudah Pak satu persatu. Saat kami proses ke aplikasi, kami istilahnya itu kita jamakkan gitu. Jamakkan sebagai pengunjung atau penikmat. Kalau kami kan kemarin punya program pojok kopi wakaf. Jadi yang berwakaf langsung kita berikan kopi gitu. Nah, tetapi mereka itu sudah membaca ke wakafnya, sudah namanya sudah ada. Nah, kalau memang kayak Bapak itu rencananya kelompok, atas nama kelompoknya juga boleh Pak. Kan nama-nama lebihnya mereka juga sudah tahu gitu. Tapi kita perlu untuk menerapkan itu kan. Nah, maksudnya kan sudah berwakaf, cuman ini biar lebih berjamaah, girohnya semangatnya itu bisa lebih tinggi lagi bersama-sama kan atas nama kelompok. Kemudian mengusulkan pembangunan di tempat. Nah, seperti tadi yang Pak, Bapak dari yayasan atau masjid? Yayasan masjid itu.
masjid. Nah, BI sebenarnya tidak bisa membantu untuk pembangunannya Pak, tetapi memfasilitasi tadi itu campaignnya untuk mempromosikan. Bisa kayak Wekua ini kita butuh channel apa ya? Kami itu menjadi sarana promosi Pak, sarana menyampaikan gitu ke masyarakat luas melalui digitalisasi. Nah, tetapi kalau Bapak mau kan banyak juga contoh. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga dari kelompok tani tadi Pak. Kalau Bapak buka satu wakaf yang Indonesia tadi itu banyak Pak. Kayak tadi kan ada budidaya ayam petelur, kelompok budidaya ikan pun juga ada di situ Pak. Misalkan seperti Jaya Wekua tadi, mereka butuh dana untuk pengembangan usaha produktif ini sekitar 80 juta. Kita naikkan programnya tuh setelah administrasi dilengkapi. Administrasinya itu Pak minimal kayak nama ketua kelompoknya siapa, harus ada rekening bank juga Pak. Karena dana wakaf yang masuk itu akan tersentral ke kantor pusat BWI pusat, kemudian nanti dari nazirnya itu yang akan mengajukan untuk narik dananya, misalnya untuk pencairan istilahnya itu kan. Nah barulah nanti dicairkan. Nah itu bisa Pak untuk kelompok tani, kelompok budidaya, tinggal nanti disampaikan saja programnya seperti apa, nazirnya sudah ada atau belum, yang kemudian yang untuk admin Pak yang menghandle ini kan, yang harus lebih paham juga misalnya melihat perkembangan wakafnya sudah sejauh mana. Sama dengan pengusulan pembangunan tempat tadi Pak, seperti itu juga kayak Habib Fahmi tadi, kemarin kami silaturahmi ke sana sedang pembangunan asrama. Nah kita bantulah tuh naikkan program wakafnya. Kemarin dari hasil sertifikasi nazir yang 125 orang itu kan kami pelaksananya dari peserta 14 kabupaten kota, itu juga sudah banyak nih menghubungi kami untuk minta dinaikkan juga program wakafnya begitu produktif maupun sosial di kabupaten wakaf ini. Nah rencananya kami sudah minta mereka beliau itu menghubungi BWI provinsi, adminnya itu ada Mas Lukman kalau nggak salah. Jadi untuk dihimpun dulu informasinya, siapa-siapa yang mau didaftarkan, setelah udah terkumpul banyak, baru kita cross check nanti. Kalau memungkinkan, baru kita data kembali. Misalnya kita minta data nazirnya, data tadi rekeningnya, siapa-siapa saja anggotanya, pengurusnya. Kalau terkait dengan wakaf bangunan, kayak Habib Fahmi tadi, kita harus punya AIW atau agar wakafnya Pak. Nah itu kami butuhkan untuk kita upload di sistem juga. Nah setelah itu nanti barulah akan nambah banyak, baru kita promosikan lagi. Kalau ini kan mudah Pak, se-Indonesia, sedunia, bahkan orang bisa mengakses di luar negeri, bisa berwakaf di situ gitu. Nah sekarang ya tadi itu yang sudah masuk ke sini sudah terkurasi, aman, nyaman, dan berkah tentunya. Nah mungkin itu Pak gambaran sederhana yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Bapak-bapak semuanya. Semoga dapat membantu Bapak semuanya. Mungkin tadi setelah kalian kami mungkin bisa dimulai setelah ya. Aku pernah teman yang melakukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Sebetulnya ada Aman. Sedang ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yuansa. Ya, Pak Budi, tadi kan sering menyebutkan seperti misalnya dari Ismu Yahya ya, terkait dengan apa yang telah dilakukan. Nah, mungkin kan alhamdulillah Bang Lei ini selalu hadir terkait dengan wakaf ini ya di BWK. Kemarin kami juga ikut sebagai salah satu peserta di Setir Nazir. Nah, dari sebenarnya mungkin lebih bisa juga misalkan tadi Muzalah Ismu Yahya itu kan mungkin digital fundraising bagus kan seperti itu, bagaimana wakaf dan sebagainya. Nah, usulan kami kepada Bang BI mungkin bisa memfasilitasi lagi terkait fundraising wakaf ini ya secara digital maupun digital terutama ya, karena kan sekarang kan contoh Muzalah itu semuanya kan sudah nasional kan, bahkan ke luar negeri juga. Mungkin harapan kami bisa bersama dengan BWK juga bagaimana dari masjid-masjid yang ada ini paling ada beberapa di wakapan mungkin bisa dibantu terkait dengan bimbingnya,
fundraisingnya baik digital maupun secara langsung. Itu saja dari kami. Terima kasih. Bapak Ibu, saya menunggu dari Bapak Akademia yang sekarang masih di Kemana Kota. Saat sekarang ini sedang melakukan hafalan Al-Quran di Kemana Kota, dan beliau akan memberikan tafsir di sana. Setelah itu nanti beliau akan langsung ke Ratu Masra ini. Silakan, Pak Ibu. Tapi kalau bapak-bapak yang lain mau mengusulkan atau kita mau diskusi juga boleh Pak, sambil menunggu teman-teman Pak Mujib. Baik, terima kasih Pak Joni terkait usulannya. Terima kasih banyak. Sifatnya usulan tadi Pak. Usulannya sangat baik sekali. Memang Pak, kami juga sedang dalam tahap pengembangan untuk di platform ini. Insya Allah kan ini juga sudah kami serahkan ke BWI Provinsi Pak. Insya Allah nanti BWI Provinsi yang akan mengembangkan, tetapi bukan berarti kami juga lepas tangan gitu, karena ini adalah hadiah facial kemarin ke BWI Provinsi. Insya Allah itu akan menjadi tindak lanjut kami selanjutnya. Kita akan, karena kan sinergisitas juga dengan semuanya, masalah juga cukup aktif berkomunikasi. Insya Allah mungkin di berikutnya, entah itu di bulan depan atau tahun depan, insya Allah tetap kami akan adakan sinergi itu Pak. Maka tadi kan ini baru proyek wakaf nih, sedang menghimpun 14 kabupaten kota lainnya. Kalau sudah cukup banyak, baru biar tidak berkali-kali Pak. Jadi sekali aja kan kita buat, tetapi apa ya, langsung sampai gitu ke pesertanya. Nanti barulah kita undang dari jalannya atau dari semuanya untuk membantu pengembangan platform digital ini, karena memang terbukti sih dari sidaknya, dari Munzalan juga penghimpunan digital fundraisingnya itu sangat luar biasa sekali. Nah itulah Bapak Ibu yang mau kita maksimalkan. Kalau tadi kan apa ya, program wakafnya itu nasional kan, ada dalam bayi, tetapi bagaimana kita ini khusus untuk Kalbar nih, kita godok untuk betul Kalbar, dari Kalbar untuk Kalbar gitu. Nah ayo sama-sama kalau mempunyai program produktif sosial, silakan koordinasikan dengan BWI Kabupaten Kota agar kita sampaikan ke provinsi. Nanti kami juga tetap akan terus mengawal dan akan memberikan masukan-masukan sejauh kami bisa berkontribusi untuk pengembangan tersebut. Insya Allah Bank Indonesia pun berkomitmen Pak untuk mengembangkan hal tersebut. Terbukti dengan pelaksanaan facial kemarin, terus dengan sertifikasi manajer yang diadakan sampai 3 kali tahapan gitu kan. Nah ini menjadi komitmen bersama lah kita untuk mengembangkan potensi wakaf, meningkatkan literasi keuangan ekonomi syariah juga di Kalimantan Barat. Mungkin itu Pak Jundi, terima kasih banyak. Mungkin yang ingin melakukan program wakaf biasanya Pak. Saya dari Masjid Al-Azhar Jalan Karya Baru. Saya tertarik pada paparan-paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Budi, apalagi pada akhirnya tadi saya akan berdiskusi. Nah, saya hanya akan berdiskusi saja. Saya akan coba kebetulan majlis saya ini sedang dalam keadaan pembangunan, jadi bisa nanti memfasilitasi oleh wakaf untuk dana diserahkan kepada majlis saya. Jadi maaf sebentar ya Pak saya. Kemudian saya satu kemudian Pak, pada alatnya ada satu seseorang yang mengatakan jumlah masjid di Pontianak ini sekitar 300 lebih. Seandainya satu Jumat memang
yang diambil 100.000 untuk dijualkan ke market Alfat, Pak itu nggak punya 300.000 Pak, dan 3 juta lebih lah mungkin. Ya, nah, ini nanti akan sampaikan kepada ruginya. Mohon pencerahan Pak, terima kasih. Bapak sudah mencari tentang ini. Baik, Pak Aswari, terima kasih banyak. Tadi kita diskusi bahwa Bank Indonesia itu Pak juga tidak serta-merta bisa dirujuk kasih manifest Pak uang cash untuk ulama, karena ada aturan juga kan di kami. Biasanya setiap tahun Bank Indonesia itu punya program sosial Bank Indonesia Pak misalnya, tapi tahun ini sepertinya karena efisiensi kemarin tidak ada, dan semoga tahun depan itu ada, karena biasanya kita juga bantu-bantu rumah-rumah ibadah yang lainnya juga Pak, tidak hanya yang muslim, biasanya itu kita bantukan untuk pemerataan. Nah, tetapi bukan berarti BI sama sekali tidak bisa membantu Pak. Nah, salah satu yang bisa kami lakukan itu ya hal tadi Pak, kami buat landing page pengembangan itu dalam 1 tahun untuk biaya pengembangan website tadi itu Pak, itu sekitar 80 juta biaya website tadi itu. Jadi makanya kami minta dari teman-teman BI provinsi, kabupaten kota juga untuk memaksimalkan. Makanya kami hibahkan kemarin ke BI Kalbar agar jadi apa ya, senjata lah gitu kan untuk dapat mengembangkan wakaf di Kalbar. Nah itu Pak upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk langsung itu tuh ada aturan-aturan yang mengikat lah Pak di kami. Tetapi seperti ya tadi pembangunan asrama Habib Fahmi, nah itu kan bisa juga Pak. Nah bagaimana cara kami ininya masukkan ke dalam program kabar wakaf tadi. Kemudian kami terkadang biasa di hari Jumat Pak, kami share di grup WA pegawai, silakan Bapak Ibu Jumat berkah untuk berwakaf, silakan dipilih di mana dari 6 program wakaf ini. Nah itu biasanya yang kami lakukan. Tapi kalau atas nama lembaga sendiri ya tadi Pak lagi ada aturan yang mengikat juga. Nah, memang Pak menarik terkait dengan jumlah masjid. Dulu juga sempat Pak kami mikir hal yang serupa, kan saya tinggal di Pumbur Pak. Pumbur itu juga banyak yang lagi bangun-bangun juga kan untuk masjid surau, kadang tuh iba juga sampai pernah ada Pumbur besar tuh roboh. Kenapa orang dengan sahabat cukup udah selesai saya bangun. Mungkin pernah dengar kalau ceritanya itu di pondok apa namanya di balik jauh itu kalau nggak salah, miris juga. Tapi kita hitung jumlah masjid. Seandainya kalau perkumpulan apa hasil pengumpulan dana ZIS yang sedekah masjid tiap Jumat itu bisa kita kumpulkan, kita subsidi lah gitu Pak ya untuk masjid ini sangat bisa sebenarnya. Lagi-lagi tadi Pak harus untuk kolaborasi sih DMI terutama Pak, Dewan Masjid Indonesia yang harus mungkin ya bisa berkoordinasi dengan Kemenak yang bagian perurusan mengurusi rumah ibadah, maksudnya buat terus mendorong juga ke apa ya, kepala daerah misalnya Pak bikin peraturan atau apa terkait atau bikin badan khusus untuk mengawasi itu gitu untuk wilayah Kalbar ya misalnya kan. Jadi ada pemerataan tuh disubsidi masjid ini atau dibuat per wilayah juga, per kecamatan misalnya. Ada koordinator kecamatan ini, siapa nih koordinatornya dari BWIK, dari Basnaska, dari DMIK yang ditunjuk, atau dari semua instansi ini kumpul, dipilih satu koordinatornya, kayak nazirnya istilahnya gitu ya Pak Yuli. Nah barulah nanti Pak ini akan menginventarisir dulu berapa nih potensi ZIS setiap Jumat di masjid-masjid di kecamatan Pontianak Utara misalnya. Oh dalam sebulan ini baru dipetakan, oh ini bisa disubsidi. Nah tetapi kan itu kita harus juga apa ya, bukan cuma adu urat sih biasanya adu urat ini Pak antara pengurus, bukan kalau perdana sih enggak yang dipundur Pak, kita dipundur nah itu biasanya kami temukan kejadian di lapangan Pak, kadang itu enggak mau, ini kan hasil masjid kita, warga kita, jadi khusus untuk renovasi masjid atau surau di sini aja, nah, harus keluar. Nah biasanya itu ada hal seperti itu Pak, itu yang perlu kita redam. Kan yang perlu tadi itu siapa sih yang lebih tinggi lagi untuk menjadi wasit lah, menjadi wasit atau mengeluarkan aturannya dari perwako ke atau pergub apa peraturan wali kota atau peraturan bupati misalkan ya kan, khusus untuk tadi ini biar enggak apa ya, biasanya kita buka terus untuk ini pembangunan masjid, tetapi kan ada masjid lain yang potensi zakatnya itu besar
saldonya banyak gitu kan, denda di bank tidak termaksimalkan, sebenarnya bisa lah untuk didistribusikan sama-sama aja untuk pembangunan masjid sebenarnya kan. Kalau kita mengukur untuk apa sih sebenarnya orang berinfak ini, misalkan untuk masjid juga, walaupun bukan masjid tempat yang bersangkutan yang sholat atau apa segala macamnya gitu, walaupun masjid di tempat yang lain gitu, tetapi sama ruang lingkup mungkin di satu kabupaten atau di satu kota, ini kan masih sangat memungkinkan. Harus sering-sering yaitu Pak diskusi, silaturahmi, komunikasi juga dengan lembaga-lembaga terkait itu sih Pak. Saya yakin sih semakin banyak, kalau semakin sering juga mungkin kita omongkan di forum-forum seperti ini, mungkin nanti PPH yang terkait juga akan terbuka untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut lah Pak. Itu sih Pak dari saya. Bisa untuk sinergi sih Pak sebenarnya dari DNI, Basnas, DWI, Nazir, nah itu yang mau duduk bersama dulu, seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari saya berusaha kita kan menerima untuk bicara mengenai Bapak yang tadi itu, kita dengan Basnas ini undang memutuskan untuk setiap Jumat satu masjid 100 ribu. Kami yang saya selama 4 bulan udah mengumpulkan uang, ternyata waktu kita mau setorkan ke Basnas belum ada jumlah. Jadi waktu saya kembalikan di masjid, itu. Tapi kalau memang dari Bapak pengeluaran akhirnya bisa mengeluarkan jumlah kita bisa mengumpulkan bahwa berapa masjid yang disebutkan Bapak tadi sudah seminggu, kita bisa merehab masjid-masjid yang di bawah masjid kita. Memang kita sudah bisa mengumpulkan setiap Jumat seperti seminggu tadi kan berapa masjid. Kalau masyarakat itu sudah saya kumpulkan 4 bulan, tapi karena waktu kita masuk tahun mereka mau terima, akhirnya uangnya kita kembali. Jadi kita ada dalam benar, insya Allah kita bisa membantu masjid-masjid yang di bawah dari masjid kita. Terima kasih, itu aja pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Pak Muhammad Pak, boleh. Ya, silakan Pak. Salam. Saya yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah saya usulkan untuk setiap masjid itu ada sumbangan di dalamnya. Kalau untuk ini, dan kalau bisa sudah bisa gitu kan setiap atau 20 sekali gitu. Jadi umumnya kita bicara dengan Pak Wali gitu, mungkin dari Pak. Jadi kecamatan Pondokulahan. Nah, ini kalau bisa kita dapat. Jadi kalau kita mungkin satu minggu saya di tangan. Yang dikatakan harus lagi nanti bisa membantu untuk pengembangan masjid untuk beberapa wilayah ini. Nah, saya tidak mengurus masjid, tengok melakukan 100 ribu setiap minggu. Hanya ini perkembangan sekarang ini dari masjid yang saya sendiri di wilayah saya tak tahu siapa yang dari masjid di wilayah saya. Yang dikembangkan
mungkin melalui beberapa usaha bisa dijalankan dengan BNI kan ini sampai ke kelurahan kecamatan yang saya tahu. Nah ini coba dalam hal ini kan yang bagaimana bisa untuk mengimplementasikan dana itu. Jadi saya karena tadi mengambil sini memang yang masjid kita yang perlu istilahnya maksimal dengan lain mungkin bisa tapi masih kecil dengan kawan-kawan masjid yang sudah berpelaku di daerah-daerah termasuk yang daerah ekonomi menengah ke bawah masyarakatnya. Mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan dari depan juga bisa berdoa untuk ini kota Pontianak ini bagaimana untuk kesinambungan membantu kawan-kawan pengurus nazar masjid untuk bisa memberikan masjid-masjid lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, tadi yang program Basnas Pak ya? Itu Basnas kota atau provinsi? Oh kota. Rakorda yang di Pendopo. Kota, oh. Saya berani mengumpulkan dananya. Cuma belum ada nomenklatur tadi Pak ya, juknisnya ya bagaimana? 300 masjid. Ya seharusnya duduk sih Pak. Maksudnya misalnya bahas mungkin ada kendala di mana kan sehingga jenisnya belum ada gitu kan, sehingga yang lainnya mungkin bisa membantu dari BWI-nya, dari Kemenak yang membidangi hal tersebut, bisa apa ya mencarikan solusi bersama untuk itu kan BWI sebenarnya juga cukup dekat dengan LSKPWU tadi Pak. Kalau memang bingung untuk rekeningnya, masukkan saja ke LSKPWU tadi untuk rekening bersama ini kan, sehingga nanti bisa dialokasikan untuk masjid mana yang ditunjuk. Cuman ya memang mungkin takut ini kali ya Pak, apa aturan tadi kan mungkin takut ada kecemburuan sosial, kenapa masjid ini yang menerima belum ada. Nah itu tadi kita sebenarnya kolaborasi misalnya DNI, Basnas, Kemenak yang membidangi itu, BWI saling mengutarakan pendapat kita kita diskusi gitu kan, sehingga ketemu nanti itu sepakatnya itu apa sepakat yang bisa disepakati gitu kan, mufakat yang bisa disepakati bersama di forum itu sih. Sayang sih Pak, potensinya kalau itu sudah berjalan, itu Bapak tuh udah mau kan, malah bingung nih ini masalah yang mana, jadi baik lagi. Masjid siap ya semuanya Pak ya. Kalau hanya 100 ribu masjid ya tidak, kalau yang masih pendapatan seperti kita Bapak tadi 50 ribu masih bisa lah gitu. Nah, kalau saya yang lebih tinggi mungkin mendapat pendapatannya 1 juta atau 100 ribu kan tidak keberatan Pak. Karena itu juga untuk menyampaikan amanah Allah juga. Yang berjamaah ini untuk bersedekah di masjid ini, tidak kita juga membantu bersedekah di masjid yang lain. Serasi itu Pak. Betul sih Pak. Ya ini memang ini perlu duduk bersama Pak diskusi, atau nanti difasilitasi dari Kemenaknya, Kemenak Kota, mengundang pihak-pihak terkait kan untuk diskusi, sharing, karena ini pengurus masjid udah mau nih, bukan yang pengurus masjid tidak mau untuk berkontribusi gitu kan, untuk membantu masjid yang lainnya gitu. Karena kita kesian gak, kita sama muslim gak gitu kan. Masa kesian nih saudara kita masjidnya masih dalam tahap pembangunan, sudah bertahun-tahun belum ada perkembangan juga gitu. Boleh Pak nanti disampaikan untuk ditindaklanjuti diskusi tadi Pak. Diskusi apa ya antar pemangku kepentingan tadi. Mungkin itu ya Pak, yang di belakang ini infonya Pak Rakanwil sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Silakan Pak, masih ada waktu. Mic-nya di depan Pak. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
untuk Bapak Khalil, ini kan namanya tadi berbincang seri, bukan saran dan pendapat. Jadi menjawab daripada Bapak takdir pada itu masjid, ya. Sama Pak, niat baik kita sama. Jadi kalau dapat di mana yang ada takdir masjid, kita kan nomor WA aja. Mau di masjid Bapak, kita kumpul. Kalau seandainya untuk makan minum atau hanya sekedar pesan snack, kita meeting. Itu jadi kan? Mungkin betul apa yang disampaikan Bapak tadi. Mungkin kalau DMP, mungkin begini harus ada anggaran. Kita langsung. Tidak pakai nama DMP, tidak ada masalah. Pakai ikatan masjid. Mau dari timur ke, mau dari barat ke. Nanti masalah hal-hal yang penting takut mungkin ada hal lagi. Itu kita bicarakan lagi. Kita kan dari hati yang murni dari. InsyaAllah kalau untuk Masya Allah kalau hanya untuk mengumpulkan kita semua ini 100 masjid, InsyaAllah kalau masalah seni saja tangguh. Alhamdulillah, baru itu Pak. Orang baiknya, Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal macam mana caranya kita untuk satu Jumat 100.000 langsung dikasih. Kalau perlu bantuan masjid itu setiap Jumat. Kita kumpulkan dari Pontianak orang yang mana mau seandainya 500 masjid, Bapak kan ada 100.000 untuk masjid ini atau surau ini. Jadi kan sekali. Masalahnya kita ini jadi takbir masjid tidak selama-lamanya. Seandainya berganti lagi, dan lain lagi. Dari DMP tadi, kalau sampai DMP Dewan Masjid, kita tidak jadi ketua masjid, tidak jadi Dewan DMP lagi. Tapi kalau ikanan masjid, kita punya hati masjid. Ada saran saya Pak ya, jadikan langsung, yang siapa lagi lah. Janjikan Pak, gas Pak. Ini kan udah kumpul juga sekota Pontianak nih Pak kan, 6 kecamatan kan. Nah, mungkin bisa dibuat forumnya, jadikan grup. Nah, betul. Gimana Pak Yuni silahkan. Dari saya pula komandonya. Saya siap masjid. Kalau memang mau kumpul siap masjid saya mau. Itunya Pak Muhammad yang mungkin. Apakan dia? Selamat datang di Oke, baik Pak. Sebentar ya, ambil itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari diskusi bersama BI, kami Bapak kami sudah datang, kami sudahi untuk sesi yang kedua ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada BI, dan kita berikan aplaus untuk Bang Budi dan BI. Ya, tahu.